Jaga selalu ponselmu dalam suhu ruangan. Kemungkinan ponselmu tidak akan terisi lebih dari 80% jika ditempatkan di bawah sinar matahari langsung, di dalam mobil yang panas, atau di dalam saku saat dicas dengan pengecas portabel. Buka casing ponselmu. Mungkin saja casingmu terbuat dari bahan yang tidak mengalirkan panas keluar. Baterai lithium-ion pada ponselmu paling efektif bekerja dalam suhu yang sejuk. Seperti aku. Terlalu panas akan memperlambat pengecasan dan merusak baterai. Makin panas baterai, makin lama pula proses pengecasannya. Selalu gunakan colokan dinding. Port USB pada komputer atau mobil memang tidak akan merusak gadgetmu karena arus listriknya lebih rendah. Hanya saja, pengecasan jadi 2 kali lebih lambat. Mencolok di colokan yang terlalu tinggi dan membiarkan ponselmu menggantung juga tidak aman. Cara termudah untuk mengakalinya adalah colok casan dan buatlah lingkaran dengan kabelnya. Biarkan lingkaran tadi menopang ponselmu. Pastikan agar posisi ponsel seimbang di dalamnya supaya tidak jatuh. Kamu juga bisa membuat penahan ponsel dari botol plastik yang diamplas. Gambar garis horizontal di satu sisi untuk dijadikan bagian depannya. Gambar garis horizontal yang agak melengkung dan lebih tinggi di sisi lainnya. Potong botol sesuai garis, termasuk lubang di sisi yang lebih tinggi agar casan bisa masuk. Gunakan kertas amplas untuk menghaluskan permukaannya. Kamu dapat membungkusnya dengan kain, selotip, atau kertas kado. Kalau harus mengecas ponsel pakai PC, kamu bisa mempercepatnya kok. Nyalakan opsi hanya mengecas. Notifikasi ini akan muncul pada gadgetmu saat kamu mencolok ke port USB. Mengecas tanpa mentransfer data jauh lebih cepat. Sebagai cadangan, gunakan power bank portable. Pada umumnya, alat ini akan benar-benar lebih cepat mengecas dibanding colokan dinding. Pastikan power bank selalu terisi penuh, jadi bisa digunakan kapan saja. Jangan lupa sediakan kabel yang oke untuk power bank tersebut. Bicara soal kabel, jenis kabel yang dipakai bisa jadi pengaruh besar loh. Ada 4 kawat dalam kabel ponsel, 2 untuk transfer data, dan 2 untuk mengecas. Kawat ini menentukan kecepatan pengecasan. Kalau ingin mengecas lebih cepat, ganti kabel biasa dengan kabel berkualitas tinggi. Gunakan casan yang tepat. Ketahuilah berapa banyak daya yang bisa diterima ponselmu. Pengecas 15 watt jauh lebih kuat dibandingkan yang 5 watt, yaitu yang dimiliki kebanyakan ponsel. Kalau gadgetmu bisa menerima, misalnya 12 watt, mendapat daya yang lebih kuat akan menyingkat proses mengecas. Fast charger atau pengecas cepat menaikkan arus dan tegangan, tapi tiap merek ponsel punya standar pengecas cepat yang berbeda. Standar Quick Charge dari Qualcomm bagus untuk ponsel Samsung dan sebagian besar Android. Tapi iPhone lebih cocok dengan standar USB Power Delivery. Jangan gunakan ponsel selama dicas. Bahkan sekadar menyentuhnya untuk melihat jam bisa menguras daya baterai. Semakin jarang kamu sentuh, semakin cepat baterainya terisi. Tapi kalau kamu tidak tahan juga, matikan sajalah. Ini adalah cara termudah supaya kamu berhenti bermain media sosial, menjelajah internet, memeriksa inbox dan like yang kamu dapat, juga melihat sudah berapa persen baterai yang terisi. Nyalakan mode pesawat. Dengan begini, kecepatan pengecasan bisa 2 kali lebih cepat pada beberapa model ponsel. Mode ini mematikan semua komponen radio, seperti radio seluler, GPS, dan Bluetooth. Selain itu, saat berada di daerah dengan sinyal lemah, mode pesawat akan mencegah ponselmu menghabiskan baterai untuk mencari sinyal. Tidak tahan melewati 1 jam tanpa menyentuh gadget kesayangan? Ya ampun, kalau begitu, setidaknya hentikan aplikasimu merefresh di background. Untuk menghemat lebih banyak baterai lagi, kurangi tingkat kecerahan layar dan matikan semua notifikasi pada layar yang terkunci. Periksa port pengecas di ponselmu. Kalau ada kotoran dan debu yang menumpuk di sana, seperti pusarmu, pantas saja memakan waktu lama untuk mengecas. Pertama-tama, matikan ponsel, lalu keluarkan semua kotoran dari port dengan tusuk gigi atau alat sejenis. Kalau kamu punya iPhone, mungkin fungsi Optimize Battery Charging atau mengecas baterai secara optimal dinyalakan secara default. Fungsi ini mempelajari kebiasaanmu mengecas dan memperlambat pengecasan saat mencapai 80% dan saat kamu tidur. Kalau kamu harus mengecas secepatnya, sentuh dan tahan notifikasi pada layar yang terkunci yang memberitahu kapan baterai mencapai 100% dan pilih
Charge Now. Sistem pengecasan nirkabel bukanlah pilihan terbaik saat terburu-buru. Proses transfer energi lebih cepat lewat kabel. Selain itu, semua energi yang menyebar dengan nirkabel justru membuat ponselmu panas. Selalu jaga kepala casan ponselmu tetap kering. Walau hanya setetes, air dapat memperlambat kinerjanya atau bahkan merusak total. Kalau pengecasmu tak sengaja berenang, lebih baik langsung ganti saja karena kamu tidak akan tahu alat ini masih aman dipakai atau tidak. Perbarui terus OS-mu. Versi terbaru selalu punya patch yang dirancang memperbaiki semua masalah yang ada, termasuk masalah pengecasan. Selain itu, sistem operasi terbaru bekerja lebih baik dengan teknologi terbaru seperti fitur fast charging di ponsel Android. Semua tips tadi memang oke, tapi tidak semuanya menarik ya. Ada banyak sekali teknologi baru di luar sana yang bisa kamu coba yang mengubah sesuatu jadi energi untuk ponselmu. Kipas komputer dapat diubah menjadi iFan. Maksudnya, kipas angin portabel yang mengubah energi angin jadi energi ponsel pintar. Butuh waktu sekitar 6 jam untuk mengisi penuh sebuah gadget. Kelamaan, kamu bisa taruh kipas ini di jendela mobil atau menghubungkannya ke sepeda biar lebih cepat. Kalau kamu jago bersepeda, kamu bisa mengisi 100% dalam 2 hingga 3 jam saja dan yang pasti ramah lingkungan. Tapi kalau kamu tidak suka bersepeda, maka kamu bisa mengisi daya dengan hand crank charger atau pengecas tuas. 1 menit kerja keras bisa memberi energi untuk mengirim beberapa pesan atau melakukan panggilan singkat. Kamu bisa sekalian olahraga nih, dengan 1 tangan. Beberapa gadget memakai energi matahari untuk mengecas. Jenis pengecas portabel lain yang dapat tetap berfungsi, bahkan saat mendung, adalah pengecas air. Alat ini mengubah gas hidrogen menjadi listrik dan akan mengisi baterai ponselmu dengan sangat cepat. Para pecinta alam pasti senang sekali dengan pengecas panci. Ada elemen dalam panci yang mengubah panas jadi energi. Taruh panci di atas api unggun, dan energi akan mengalir lewat kabel USB langsung ke ponselmu atau gadget lain yang ingin kamu cas di alam bebas. Bukannya kita berkemah untuk menjauh sejenak dari gadget? Kamu juga bisa mendapatkan casan dengan sumber daya berasal dari energi zat panas atau dingin. Taruh secangkir kopi panas, lilin yang menyala, atau batu es di atasnya. Dan alat ini akan menghasilkan energi seperti casan biasa. Para penggemar konser musik sekarang dapat benar-benar memakai casan mereka. Ada kaos yang bisa mengubah getaran musik jadi listrik. Energi yang dihasilkan cukup kuat untuk mengisi baterai ponselmu. Tarik, Mang! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.